Businessman Opinion. Kasus COVID-19 kembali merangkak naik di sejumlah negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Begitu juga di Indonesia. Bahkan di Banten, pejabat gubernurnya mempertimbangkan untuk syarat wajib vaksin di tempat-tempat hiburan atau wisata agar masa liburan Nataru mendatang tidak menyebabkan lonjakan kasus COVID-19. Apa komentar Anda? Perlukah adanya syarat-syarat wajib vaksin untuk tempat-tempat tertentu guna mencegah merebaknya kembali COVID-19 ini? 633-9160 dan WhatsApp call 0816924924 kami buka untuk Anda. Katanya COVID lagi nih, kita harus waspadai juga. Ya kita sudah pada pintar semuanya menjaga kesehatan, bagaimana semuanya. Pelajaran kita sudah banyak. Jangan sampai kita jadi apa ya? Ya tahu sendiri lah rakyat. Jangan sampai kita rakyat hanya dijadikan begini-begitulah. Apalagi nih katanya mau pemilu nih kita nih. Jangan sampai lah. Rakyat itu sudah pintar, jadi waspada saja. Jaga keluarga kita masing-masing kesehatannya. Dan pemerintah tolong dijaga juga rakyatnya ini, jangan sampai terkontaminasi juga. Jadi rakyat, pemerintah harus bersatu menjaga kesehatan rakyatnya, apalagi kita sebentar lagi katanya mau pemilu. Jangan sampai mudah-mudahan berjalan lancar semuanya itu. COVID mudah-mudahan berlalu dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita dilindungi semuanya. Ya, pendapatan saya sih, saya pribadi punya pandangan ya, vaksin sih boleh aja, tapi kan kok pejabat pemerintah yang ngajuin, benar nggak? Itu kan ada toleransi, mesti dari pusat, koordinasi sama pusat gimana. Ya ngomong sih boleh aja, tapi kan kalau suatu ngomong itu sih ada keputusan dong. Vaksin apa yang dipakai? Kalau sampai vaksin ini kalau nggak cocok orang sampai sakit mati gimana, siapa yang tanggung jawab? Pejabat daerah itu kan nggak bisa dong gitu caranya, kan ada suatu dari pusat koordinasi itu gimana, apakah perlu komen putusan gitu. Emang sih hanya ngomong aja sih nggak apa, tapi suatu pejabat ngomong mesti ada suatu istilahnya, ada apa ya, ada tujuan yang pasti dong, jangan asal jeblos aja. Ya gitulah di Indonesia. Saya terima kasih. Saya rasa wajib vaksin itu bukan salah, tapi begini, yang namanya vaksin itu pas kami disuntik, dia perlu waktu untuk menimbulkan imun dari badannya. Jadi kalau waktu baru disuntik, terus dia pergi ke tempat hiburan, itu kan dalam rangka menjelang tahun baru. Mungkin saya rasa belum keburu itu imunnya, kalau dalam beberapa hari ke depan. Walaupun diharapkan sudah ada imun, tapi saya rasa imunnya belum cukup. Tapi yang lebih penting justru pakai masker, bikin jarak, seperti dulu lagi, pakai masker, jarak, dan sering cuci tangan. Itu yang paling penting justru, pencegahan. Karena kalau disuntik vaksin itu untuk jangka agak panjang ya, perlu waktu agar badan menimbulkan zat imun untuk melawan virusnya. Jadi ya konyol-konyol disuntik terus jadi kebal ya. Ini harus dijelaskan supaya jangan salah paham nih. Jadi masyarakatnya takutnya salah paham. Tapi justru yang penting pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Itu yang penting. Terima kasih. Ya memang menurut catatan yang terakhir yang saya lihat ya, baik yang saya tonton di televisi maupun media sosial melalui HP ya, itu lonjakannya baik pertama di Malaysia, Singapura, dan terakhir Indonesia. Jadi kan yang perlu kita pertimbangkan dan tekankan untuk Departemen Kesehatan, perlunya edukasi kepada masyarakat. Vaksin yang dulu pernah diberikan itu bisa menimbulkan kekebalan kembali atau memang harus dilakukan vaksin kembali. Karena kan kalau vaksin kembali dikhawatirkan nanti akan bertekan apabila ada lonjakan penderita COVID-19 yang makin bertambah. Dikhawatirkan ada perpecahan kembali. Jadi kan sementara negara akan melakukan kontestasi pilpres, kampanye, itu kan pasti kerumunan banyak orang itu memang berkumpulkan. Nah ini perlu dikaji kembali nih, supaya gimana Pak harus mengatur jarak. Nah fungsi vaksin yang sebelumnya di mana gitu. Saya pikir harus ada edukasi. Memang betul penelpon yang sebelumnya memberikan saran cuci tangan, memakai masker, itu tindakan preventif yang terbaik.
Saya kira itu aja sih. Ya, menurut saya bagian kesehatan ini, saya rasa kita kembali ke seperti dulu lagi ya Pak. Kalau kita bagian medis ini kan banyak kisruhnya, bagian ikatan dokternya juga lagi kisruh, DPR juga nggak peduli regulasi apa terhadap pencegahan virus bakteri yang menular sedemikian rupa di dunia ini. Artinya kan kita juga perlu mawas diri seharusnya. Kalau pemerintah nggak sanggup ya rakyatnya yang mengimbau. Maksud saya adalah bagaimana itu terjadi kan konsep dari awalnya itu pasti ke lingkungan sekitar, ekosistem kita. Bagaimana kita memelihara lingkungan itu sendiri Pak. Ya dari jarak kita menjaga kebersihan lingkungan, pakaian, tangan dan kaki kita, penglihatan kita, juga pikiran kita pun termasuk salah satu penjagaan penyakit yang memang sangat menular seperti sakit mata aja. Kita dari jauh aja gatel Pak, tertular orang sakit mata Pak. Tapi kalau kita pakai kacamata, jaga kebersihan, etikat budaya kita bersih, kita tahu sakit mata pakai kacamata. Artinya kan kita bisa menghindari itu sedini mungkin. Itu yang pertama yang saya paling pikirkan. Yang kedua, persoalan ikatan dokter ini juga perlu ada regulasi ketat lah dari pemerintahnya, siapa yang punya sertifikat khusus yang harus diangkat. Jangan kita bikin nanti KPK, BPK, NPWP segala macam, nggak cuma tadi kepalanya ada 2 gitu, kayak ular kadut badan lembaganya. Mungkin itu bukan dari kami. Agar kita jangan kita ngeri juga, nggak punya saudara banyak meninggal karena terlalu ceroboh sama warga negaranya. Kita wajib saling bantu. Kita jangan karena Pilpres dan kampanye ini semua jadi saling menjatuhkan. Virus COVID ini juga cepat terbasmi dan warga negara Indonesia tetap sehat walaupun kita saling kontestasi dalam Pilpres. Polri naik angkot ke puskesmas untuk vaksin. COVID naik lagi, kok wajib vaksin? Oke, saya rasa gini ya, saat ini kan statusnya sudah endemi, bukan pandemi lagi ya. Di masa pandemi memang wajib vaksin, masker, saya wajib penegakan hukumnya juga. Kalau di masa endemi ini kan semuanya udah setengah wajib, masker juga udah nggak wajib kan. Terus tiba-tiba mau dibuat wajib vaksin yang nggak relevan di masa endemi. Jadi wajib vaksin untuk masa endemi ini saya rasa nggak relevan. Memang nama himbauannya harus ya, namanya lagi naik ya, himbau. Jadi ini kan sudah tidak ada penegakan hukum lagi, semuanya kembali ke masyarakatnya, kesadaran dari masyarakatnya. Itu yang harus Pemda lakukan adalah siap siaga. Dalam artian gini, Pemda harus pastikan bahwa semua puskesmas dan fasilitas layanan kesehatan ini ketersediaan vaksinnya harus ada. Harus menjamin ketersediaan vaksin agar masyarakat yang mau vaksin bisa ke puskesmas atau ke layanan kesehatan, fasilitas kesehatan ya, tidak dijangkau gitu kan. Gitu. Jadi saya rasa juga dari segi masyarakat juga dihimbau untuk pakai masker lagi ya kan. Jadi saya rasa udah nggak relevan sih ya kalau wajib vaksin, apalagi datang ke tempat-tempat tertentu terus wajib vaksin gitu kan. Saya udah nggak relevan, tapi himbauan ya harus ya, kita semua waspada, melemah ya, seperti itu. Dan Pemda juga saya rasa juga perlu melakukan seperti kayak penelusuran kasus-kasus aktif pasif ya, jadi dilanjutkan dengan pemeriksaan di laboratorium, jadi biar jangan sampai menekan penyebaran ya kan, seperti itu. Udah lama kita nggak piknik. Terakhir kita piknik ke negeri Kanada, ada COVID, nggak usah panik, tetap tenang dan selalu waspada. Ini sebenarnya udah ada ya, tetangga saya ada kena loh. Ya, dan kita semua berasa nggak percaya gitu. Banyak pertanyaan yang ditanya. Memang COVID masih ada yang tanya. Ya baru pulang dari Singapura begitu ya. Memang lagi tinggi-tingginya. Nah, pemerintah kita itu kan masih kayaknya nyantai nih atau fokus ke masalah pemilu akhir tahun begini kali ya.
Jadi sebetulnya ya paling enggak ya departemen terkait, departemen kesehatan gitu ya, himbauan, kampanye pakai masker lagi, jaga jarak, jangan terlalu berkerumun juga gitu loh. Jadi ya kalau dibiarin nanti walaupun kabarnya sih variannya tidak terlalu danger, tapi kan kita mau makan korban. Kalau kita mati 1-2 orang dianggap biasa kali ya di negara ini. Itu aja, terima kasih. Nah, jadi masalah pertama tuh tentang COVID itu gini, itu penyakit itu suatu hal yang kita nggak bisa tebak dan kita nggak bisa duga gitu. Ya, itu para pejabat enak ngomong vaksin aja, ya kan? Gua udah sekian kali vaksin, udah paling baru pokoknya. Akhirnya setelah vaksin kena asam urat. Oh, bayangin kan, itu kan penyakit ikutan vaksin. Salahnya gini, gimana mereka yang penyakit ikutan vaksin pada kena tuh kan? Pemerintah menanggung apa? Ya kan? Yang kedua, kualitas vaksin. Oh, enak aja suntik pakai vaksin merah putih lah, vaksin apa lah. Lo jamin nggak kualitasnya bagus? Tuh, ya mereka pemerintah kan ngomong-ngomong aja. Yang ketiga, kalau gue bilang nih salah satu kesalahan presiden kita, kenapa lu cabut statusnya pandemi jadi endemi? Ya dong, lu gak bisa tebak sekarang kalau dia COVID-nya naik lagi. Moga-moga sih kena lo sekalian lo, ngerasain lo. Semua tuh presiden sama stafnya kena lo, berat lo, doain lo. Ya sekarang kan pandemi lo cabut ya, statusnya lo kan nggak ada lagi perawatan COVID gratis. Lo siap-siap aja semua yang kena tuh COVID, ratusan juta di rumah sakit habis. Ya kalau lo mau ke rumah sakit, tapi kalau lo lebih pilih merawat diri lo di rumah aja atau pilih mati dengan tenang, ya silakan. Ya masalahnya udah ya begitulah. Ya makasih. Terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.